لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه وأشرك بالسنة آمين. Ini masih sambungan fadilat ilmu dan ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun artinya perhatian. Tanbihun artinya perhatian. Tak dapat tiada bagi orang yang menuntut ilmu itu daripada membaikkan niatnya. Nah, jadi kita menuntut ilmu itu disuruh niat baik, jangan niat yang agak baik. Nah, disuruh niat yang baik kita menuntut ilmu. Namanya yang baik itu aku menuntut ilmu itu, aku menuntut ilmu ini untuk menghilangkan kejahilan pada diri. Nah, atau untuk bentuk ilmu untuk diamalkan. Nah, jangan niat untuk ilmu karena tidak jaga ilmu anda mengumpuli orang, anda beradab. Nah, itu kita ada baik kita. Itu kalau dapat pahala untuk ilmu dan tidak dapat kalau kita itu pada dapat karena dia ada baik. Nah, jadi dia betul-betul niat baik, niat menghilangkan kejahilan pada diri, niat kita tidak berilmu mengamalkan. Nah, itu dia tambah. Karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyati. Ujar Nabi kita, sesungguhnya segala amal itu ibadah wajib atau ibadah sunat itu dengan niat. Ibadah wajib, ibadah sunat itu disertai dengan niat. Bila ada niat beribadah dan dapat pahala. Nah, niat itu baik membedakan ibadah dengan adat. Niat membedakan ibadah dengan adat. Bila berniat beribadah pahala, dapat kelebihannya. Bila ada niat beribadah dapat pahala dan dapat kelebihannya. Dapat adat. Ada beda-beda adat. Ada itu ada kebiasaan. Nah, jadi niat itu disertakan waktu kita melakukan ibadah. Sampai yang misalnya ada banyak salah sampeannya, pahala sampeannya ada. Nah, kata niat dalam sembahyang itu rukun pertama dalam sembahyang adalah niat. Nah, niat dalam sembahyang sesudah kita mengucapkan usalli kalau tak berkenan, bagaimana kita? Allahu Akbar, aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat tunai karena Ta'ala. Nah, itu tidak kita. Kalau sembahyang tidak banyak kita Allahu Akbar dalam hati memandang kebesaran Allah. Nah, ada sah sembahyangnya. Karena mereka disana karena meninggalkan rukun sembahyang yang pertama. Puasa rasanya dan rajin ya puasa sunat ketika berniat salah sah rasanya ada bila kata sah jelas sudah dapat pahala pada dapat pahala. Jadi niat itu segala ibadah wajib atau sunat itu disertakan dengan niatnya. Dan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husni niyatin min a'malil akhirah. Wa kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Artinya, ini hadis Nabi lagi. Artinya beberapa daripada amal dilupakan dengan lupa amal dunia. Beberapa ini maksudnya banyak. Nah, beberapa banyak daripada amal dilupakan dengan lupa amal dunia. Kemudian jadinya dengan baiknya itu jadi daripada amal akhirat. Contoh ini gawian yang harus kuring, imbaisah kuring, misalnya semalam kuring baisah. Nah, waktu hendak kuring itu bagian aku kuring supaya nyaman bangun tengah malam supaya tahajud. Kadang-kadang malam bangun mengambilnya tak ada. Ya, ada kami dia lah.
hanya tadi dipaksakan, kemarin baik kalau dipaksakan mau nak apa sekolah benar lo kan kata bayar tahajud tu lah kalau boleh tak boleh kita kami warban enggak makan beri pulang. Nah sembahyang tahajud barang 2 rakaat ya, nah barang 2 rakaat kata kalau banyak, jangan paling kurang paling minim 2 rakaat sembahyang tahajud kan sebanyak banyaknya menurut kemampuan kita berapa kan terbatas banyak sembahyang tahajud. Nyaman juga kayaknya rasa sembahyang tahajud orang bukan seorang bapak rasa senang hati berdoa kita wasok kita akhir kita apa lagi kita apa aja kita asal tenang asal nyaman hati sembahyang. Jadi permulaan itu dipaksakan dulu yang boleh benar mengerti tapi kalau paling karena 1 minggu dipaksakan ke hampir tak biasa saja. Nah, bila bangun jam 1, jam 2, ya kan? Tak biasa sudah. Kalau jam 3 aja, nah istilahnya atau barang subuh juga. Nah, jam setengah 4, jam 4 tuh masih sampai sampai tahajud. Waktunya, ya waktu sembahyang tahajud itu sampai bangun subuh. Bila bangun subuh, tak bisa berkumul tahajud kan? Bila baru bangun subuh, masih sempat lagi. Nah, jadi waktunya 4 jam sembahyang tahajud kita. Mulai dari tengah malam sampai subuh itu bila jauhi kuring, bila ada bagai kuringan, itu tidak apa, itu jauh apa, bangun kuring, itu bila ada bagai kuringan, bila ada bagai kuringan sampai di tengah malam. Tapi bila jauhi kuring, walaupun bangun baru tengah malam, belum di tengah malam, boleh sudah sembahyang tahajud. Timbal bisa kan boleh. Bangun jam 11 atau tengah 12 boleh sembahyang tahajud kan? Bila goreng bangun walaupun tidak sampai lewat tengah malam boleh sudah sembahyang tahajud. Tapi bila ada keguringan, nah ada guring lagi itu syaratnya lewat jam 12 hanya boleh sembahyang tahajud. Banyak banget sembahyang tahajud yang rasa tenang, rasa barak Tuhan rasanya kan. Tuhan itu ada berdampak kan rasanya tak paling kita minta aja teman. Nah goreng jauhian dunia goreng itu kan jauhian tapi kita ini tak akan baik ngetambahinnya supaya kita nyaman datang tambah di tengah malam bangun sembahyang tahajud dan supaya nyaman bersembahyang subuh. Goreng berapa jamnya goreng itu sama nilainya ibadah. Nah, pada kuring itu itu ya, pada hirap kata kuring ikan, tapi ini nyatakan yang baik. Nah, menjadi nilainya ibadah pahala. Sebaliknya, teori yang harus kayak kuring tadi dinyatakan jahat. Nah, menjadi dosa. Contoh maling, ya maling kuring biasanya. Soalnya nyaman, bangun yang tengah malam hendak menyuntar. Nah, berapa jam? Maling dari kuring dosa aja, dosa aja bisa. Namanya menyuntar itu dosa anak berat. Menyuntar dosa anak berat. Kuringnya itu sudah dosa kan? Karena niatnya salah, yang terbaik. Dia maling deh, maling. Biasa kuring. Aku berpunya malingnya supaya kita menyuntar kada mengantuk. Berapa jamnya itu benar dosa aja kata dosa aja. Menyumbang itu bisa nggak berat, dosa nggak berat. Nah jadi kewian dunia kalian harus bila dinyatakan yang bagus nilainya menjadi ibadah. Nah menjadi ibadah. Mandi biasa dengan niat juga. Nah aku mandi supaya nyaman, jangan sembahyang tenang, sembahyang. Nah ibadah. Ya ibadah dia mandi biasa lah, mandi junub, dia mandi biasa asal bawa mandi dan yang juga supaya mandi itu nilainya menjadi pahala. Ada sia-sia mandi kita ada nilai pahala. Pada itu yang harus ya. Nah, jadi yang harus itu bila dinyatakan yang bagus menjadi nilainya ibadah. Nah menjadi ibadah. Kesambungan lagi. Dan beberapa daripada amal dirupakan dengan rupa amal akhirat. Kemudian jadinya daripada amal dunia dengan sebab jahatnya. Nah,
beribadah tapi niatnya ada bagus, menjadi dosa. Ibadah itu menjadi dosa. Misalnya sembahyang, sembahyang sunat, ngaji bersama sunat-sunat, tapi niatnya minta puji lawan orang. Beribadah zahirnya, namun hakikatnya mengerjakan maksiat karena niatnya minta puji, riya niatnya kata karena Allah, sembahyang yang sunat. Nah, niatnya supaya dipuji orang kan riya, karena itu dalam tasawuf. Nah, zahirnya beribadah sembahyang, namun hakikatnya orang itu mengerjakan dosa karena di hatinya niatnya ada bagus, beribadah minta puji lawan orang. Ada tulang umrah rame orang umrah tulangan tolong jual. Nah, niatnya apa? Supaya ibadah orang banyak bagi. Niatnya kan mengerjakan umrah ibadah. Amal akhirat kan mengerjakan umrah tak? Haji umrah, tapi dia yang lebih baik supaya ibadah orang banyak bagi. Zahirnya ada ibadah, namun hakikatnya mengerjakan dosa karena niatnya ada karena Allah, karena manusia. Itu penting kita niat masalah yang beribadah, ujung-ujung ditanamkan niat kita beribadah karena Allah, karena menjunjung perintah Allah. Nah, kadang-kadang karena lain, kadang-kadang karena Allah. Nah, supaya ibadah kita itu ujung-ujung menjadi ibadah nilainya. Nah, jangan sampai ibadah kita nilainya menjadi dosa. Kenapa? Karena niat kada bagus. Niat kada bagus. Maka seyogyanya bagi barang siapa hendak berbuat suatu kebajikan bahwa menghadirkan akan niat, maka diniatkan dengan dia akan wajhullah ta'ala, wajah itu karena Allah, karena menuntut kaidah Allah. Wajhullah itu karena menuntut ridha Allah. Karena niat itu kepala segala amal, yaitu asalnya, dan yang lainnya dibinakan atasnya. Nah, jadi kepalanya, pimpinannya segala amal ibadah itu adalah niat. Jadi ada ibadah wajib ke sunat yang ada niat, ada nilai pahalanya. Misalnya deh puasa, puasa Ramadan ada niat malamnya dah. Nah, puasanya itu ada satu wajib yang dikodok puasanya dah. Karena ketinggalannya kali-kali ingat banyak di puasa Ramadan kan ingat. Nah, kan wajib menjatuhkan dia puasa Ramadan, puasa itu di malam hari. Nah, mulai pendalaman hari sampai imsak itu waktunya angkat niat puasa wajib. Pemulahan ke dalam matahari katanya kita puasa esok boleh. Nah, di sembahyang maghrib boleh, bertarawihan tengah malam bangun belum makan sahur kita dia puasa itu boleh. Anda sahur, ibadah sahur boleh asal jangan sudah imsak. Nah, jadi panjangnya waktunya ada kita secara kita apa jangan hanya menang biasanya kan bersahur yang belum makan sahur tak. Makan sahur itu hukumnya sunat saja. Kenyataan kalau makan sahur saja puasa. Asal demikian tidak. Kalau makan sahur itu wajib, tapi ada makan sahur yang ada puasa ada sunat, hukumnya sunat saja. Kenyataan ada makan awak digagaringan misalnya, lalu dia melaksanakan makan, itu dia ada puasa, sah puasanya. Nah, jadi masalahnya makan sahur itu hukumnya hanya sunat saja. Puasa sunat misalnya malam tadi sebenarnya boleh siap dengan catatan belum ada mengerjakan membatalkan puasa. Nah, ketika merencana nih puasa hari Senin, puasa Kamis, dengan seminggu 2 hari kan semangat puasa hari Senin, hari Kamis. Lalu pada ingat orangnya yang boleh besokannya itu dengan catatan belum makan, belum minum. Boleh. Nah, siangnya itu bisa banyak puasa sunat, tapi belum ada makan minum. Namun sudah makan minum besokan, kalau banyak puasa sunat ada boleh lagi. Nah,
kada boleh lagi. Nanti pas sholat boleh aja Pak. Malam pada ingat berniat siangnya itu disukat boleh aja, tapi dengan syarat belum makan, belum minum. Dalam seminggu 2 hari disunahkan puasa, hari Senin, hari Kamis. Nah, dalam setiap bulan disunahkan puasa 6 hari. Setiap bulan disunahkan puasa 6 hari. Ayom lebih. Nah, setiap tanggal 13, 14, 15 di bulan Arab. Bulan Hijriah bulan Arab. Terus setiap tanggal 13, 14, 15 itu dinamakan Yaumul Bid, hari putih. Setiap tanggal 13, 14, 15. Terakhir disertakan akhir bulan setiap tanggal 28, 29, 30. Itu dinamakan Yaumus Sud, hari hitam. Nah, di dalam sebulan itu disunahkan puasa 6 hari, pertengahan 3 hari. Nah, akhir bulan, nah itu 3 hari. Itu yaum apa? Pertengahan bulan tadi yaum Sud, ya kan? Yaumul Bid, yang terakhir 3 hari itu yaum Sud. Nah, jadi berniat pahala ibadah apa saja, ibadah wajib sunat itu disertakan dengan niatnya. Bila ada niat, kalau dapat pahala. Ya semuanya lagi. Nah. Dan barang siapa membukakan atas dirinya pintu kebajikan, dibukakan Allah atasnya 70 pintu kepada petunjuk. Dan barang siapa membukakan atas dirinya pintu kejahatan, dibukakan Allah atasnya 70 pintu kepada khidlan. Itu khidlan, bacaan khidlan, yakni tiada dapat petunjuk. Maka pintu kebajikan itu daripada baik niat. Nah, pintu kebaikan itu baik niat di dalam mengerjakan ibadah. Nah, jadi orang beribadah baik niatnya karena Allah, maka orang itu dibukakan 70 pintu kebaikan. 70 pintu kebaikan. Bila orang beribadah niatnya ada bagus, dibukakan juga 70 pintu kejahatan. Maka apabila berniat hamba akan kebajikan, diberi pahala atasnya. Dan jika tiada ia berbuat akan dia sekalipun, seperti yang tersebut di dalam Musnad Abi Ya'la, seperti yang tersebut di dalam Musnad Abi Ya'la. Musnad itu alam kitab, Musnad Abi Ya'la, nama alam Abi Ya'la. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, firman Allah Ta'ala. Nanti hadis bersih. Jadi Nabi menyampaikan firman Allah Ta'ala itu dinamakan hadis bersih. Firman Allah Ta'ala bagi malaikat hafazah pada hari kiamat, surat olehmu bagi hambaku bagian-bagian daripada pahala. Ya Nabi, Allah Ta'ala itu menyuruh malaikat hafazah hambaku, nah tulis, dicatat, nah amalnya itu catat. Ujar Allah Ta'ala malaikat hafazah amal hamba-hambaku manusia. Maka kata malaikat hafazah, tiada kami ketahui akan demikian itu daripadanya. Kami malaikat hafazah kada tahu, nang kami tulis, kami catat amal hamba manusia itu nang kami lihat, yang dikerjakan oleh anggota badannya. Nah, amal ibadah itu nang kami catat. Amal kali dikerjakan anggota badan itu, kata kami catat, tidak tahu kami itu. Ujar malaikat hafazah. Dan tiada di dalam suratannya, di dalam catatannya. Maka firman Allah Ta'ala bahwasanya ia berniat hendak berbuat akan dia. Nah, jadi niat dalam kata dia hendak berbuat dengan kebaikan
itu malaikat kada tahu. Nah, jadi kada tahunya mencatat kada tahu. Akhirnya dikerjakan angkul lahir yang nampak itu yang dicatat oleh malaikat hafazah, malaikat raqib atid. Jadi itu masalah niatnya mengerjakan kebaikan itu pada tahu kami karena jadi malaikat hafazah. Nah, ini orang ini baru mengerjakan kebaikan tapi bagian kada sudah. Bila aku banyak berrezeki, aku hendak bawa ke masjid. Nah, ya, itu kan dalam lagi. Nah, ada sebetulnya itu punya bagus banyak rezeki nak, saya mau bawa ke masjid, tapi baru dapat rezeki nak banyak. Itu sudah dicatat Allah sudah dimakan termasuk orang situ sudah bawa kapsul pada belum lagi hanya bagian hanya bagian itu pada awal ada tahu malaikat masalah yang baik tadi. Ya seseorang itu pada tahu malaikat. Hikayatun, nah dibilang hikayatun, nah bahasa kita tuh cerita kisah. Nah hikayat cerita atau kisah. Bahwasanya dua orang bersaudara adalah salah seorang daripada keduanya abid yang berbuat ibadah. Ini orang ini betul-betul sangat baik. Nah, nang kakak ahli ibadah aja siang malam nang kakak. Dan yang satunya lagi itu melebih-lebihi akan dirinya dengan syahwat keinginan nafsunya. Nah, ading gawian mengadakan dosa aja siang malam. Jawabannya apa ya? Jawaban perbedaan. Maka tadi bagi badai malam ada nang ading mengerjakan dosa saja. Dan adalah yang abid itu kita hendak melihat iblis dan yang abid yang ahli ibadah makanya. Nah kita di sini sedang merencana kita merencana hendak melihat iblis akan bagaimana melihat iblis syaitan dia kira pandang aslinya kita kada mau melihat karena makhluk yang halus kalau dia berubah rupanya. Nah bisa menyerupai kita manusia, bisa menyerupai binatang, kita bisa melihat. Nah jadi warna asli iblis syaitan jin itu pada kalau kita melihat dan dia berubah rupanya seperti kita manusia atau binatang. Kita bisa melihat. Enak apa ibaratnya rencana kita anggap melihat iblis. Maka pada suatu hari melihat dia akan iblis kata direncana kita melihat gaya ini. Maka apa ibaratnya melihat iblis. Baik bukan iblis. Dan berkata iblis baginya, hai penyesal atas engkau. Artinya hai orang menyesal atas engkau iblis. Telah engkau sia-siakan akan umur engkau 40 tahun dalam menegakkan diri engkau dan mempanat. Nah mempanat dibacanya mempanat mempanat bahasa jadi mempanat menguyohkan kita akan badan engkau. Padahal tinggal lagi umur engkau 40 tahun. Ujar iblis tidak menina bagi badan 40 tahun sudah menguyohkan awak aja. Daripada menguyohkan awak. Kalau bagi badan iblis itu asalnya pakai gue menjadi tukang penasihat malaikat dalam surga. Lawas 80.000 tahun harus dikembangkan. Iblis itu alim benar, mulia benar asalnya daripada malaikat. Ditugaskan Allah tukang menasihati malaikat dalam surga 80 tahun. Akhirnya iblis itu sombong dan dikutuk Allah. Karena menjadi sombong, nah Allah menjadikan Nabi Adam. Nah sudah berbentuk manusia, baru dimasukkan ke langit. Ujar Nabi Adam, wahai seluruh malaikat, sujud kepada Nabi Adam. Sujudnya bukan menyembah sebagai menghormatinya.
sujud pada taat malaikat. Itu nanti ketika saya jawab sujud pada taat Allah menyuruh. Kenapa jadi mau sujud malaikat kepada Nabi Adam? Yang pertama karena perintah Allah. Yang kedua, melihat di ujung sulbi Nabi Adam itu ada mengandung Nur Muhammad, Nur Nabi kita. Kalau mau sujud malaikat. Ujar Allah giliran iblis sujud kepada Nabi Adam, pada mau iblis. Dia mau. Hanya pada melihat. Kalau memerintahnya Allah, memerintahnya menjadikan seorang, pada mau sujud. Dan iblis itu pada melihat. Nah, di sulbi Nabi Adam itu mengandung Nur Nabi kita Muhammad SAW. Pada mau iblis sujud. Kenapa dia iblis? Anna khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Bersalah anna khair minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku jadi iblis lebih bagus daripada Nabi Adam. Aku dijadikan daripada api, Nabi Adam dijadikan daripada tanah. Aku lebih bagus dari Nabi Adam. Nah, itu sahabat Nabi iblis Allah Ta'ala. Artinya iblis sombong, merasa kejadian lebih bagus daripada Nabi Adam. Nah, lalu dikutuk Allah Ta'ala, diambil menjadi penasihat malaikat. Nah, dikutuk, diusir, disuruh keluar dari surga ke dunia. Nah, asalnya 80 tahun menjadi penasihat malaikat. Asalnya alim benar, mulia banget iblis itu. Tapi akhirnya apa? Dikutuk Allah dan dicapkan. Nah, sebelum dikeluarkan dari surga, iblis minta umur dipanjangkan sampai kiamat hanya dimatikan, dikabulkan Allah permintaannya. Itu pembelajaran. Minta umur sampai kiamatnya mati. Nah, jadi iblis syaitan itu akhirnya kiamat kita mati. Iblis itu kepalanya, pikirnya ada syaitan itu anak buahnya banyak benar. Nah, kedua permintaan iblis, ujar iblis, aku dikeluarkan dunia, aku hendak menyesatkan. Nah, anak cucu Nabi Adam, ujarlah silakan aja nama ikan bawah aja bepadah ya iblis lah. Anak menyesatkan kita deh. Bapak dan Allah menjawab silahkan aja resign. Nampai kamu sanggup menyesatkan, silahkan aja. Hanya menurut ada supaya bila sesat kita manusianya tekadkan sesat jahat. Nah, akhirnya mati karena di akhirat ditawarkan dalam neraka lawan iblis. Nah, jadi yang mencari kawan ternyata. Jadi pada saat berpada yang menyesatkan kita di alam dalam kita memang berpada nah dipersilahkan oleh kita rasakan begitu ya. Nah, jadi ahli ibadah maka tadi hendak benar melihat iblis, lalu akhirnya melihat iblis, ujian iblis adalah iblis, wahai orang yang menyesal. Ikam ini beribadah 40 tahun sudah. Ikamnya mau yuhakan awak aja, bahasa kita. Ikamnya mau yuhakan awak aja. Umur ikam lagi tinggal 40 tahun. Nah, beribadah sudah 40 tahun. Menjadi iblis, mau ikam 30 tahun, artinya 80 tahun. Umurnya ini tahu iblis. Nah, pokoknya iblis ini melihat kali catatan ilmu Rasulullah. Catatan umur kita ini ada catatannya. Nah, sekian tahun kita hidup ada sebenarnya. Ini kalau memang catatan jawabannya mana itu Pak? Iblis ini melihat catatan umurnya. Jadi kalau tahun beribadah ini mau yuhan awak aja. Umur kamu jadi iblis tinggal 40 tahun lagi. Nah, 40 tahun lagi tinggal mereka. Maka berkata yang hamid, yang ahli ibadah berkata pada dirinya, berbandir di hatinya, hadir saudara. Aku hendak turun pergi mufakat dengan saudaraku di bawah itu pada makan dan minum pada segala yang dekat-dekat pada masa 20 tahun. Nah, lalu berbandir dia yang ahli ibadah tadi, terpengaruh jualan iblis ya.
hari badan katanya artinya aku anak turun ke bawah. Nah, mengawali adikku yaitu mengerjakan dosa. Nah, mampu membuka tempat buat itu loh. Kemudian aku taubat pada masa ke-20 tahun. Kemudian aku taubat dan aku berbuat ibadah 20 tahun yang tinggal lagi. Maka turun ia kepada saudaranya atas niat itu dan saudaranya yang di bawah jaga ia daripada mabuk arak. Nah, nang adik dari di bawah ampih sudah sadar daripada mabuk, ampih aslinya mabuk juga, ampih mabuk. Maka mengetahui akan dirinya di dalam kelakuan yang sangat jahat. Nah, tahu aja kan makanya adiknya gawian maksiatnya dosanya gawe mabuk-mabukan, berzina, ya kan orang-orang. Nah, tahu aja kan adiknya kakak ada. Tapi kakak tadi tak pengaruh orang iblis tadi. Nah, iblis kan boyo pak kita beribadah 40 tahun kan. Mereka nanti 40 tahun lagi. Ayo kita anak-anak nafsu 20 tahun. Yang 20 tahunnya kita hanya kan taubat. Ujar bisa benar iblis ini. Iblis, kawinnya misal orang aja. Iblis syaitan, anak buahnya. Makanya mati sampai kiamat dia mati umumnya. Nah, syaitan itu ada syaitan laki-laki sebagainya, maka babi ini lagi bahan apa? Ayat kita itu benar-benar maksud kiamatnya matinya. Nah, berarti banyak berarti iblis syaitan itu kabarnya syaitan bawahnya anak buahnya. Jadi ahli ibadah itu pengaruh juga jahat. Nah, digodanya oleh iblis. 40 tahun itu beda mulutnya kan. Nah, tinggal berapa tahun. Ayo, si sobat kami kita merupakan wanaf saja, mengerjakan dosa saja. Dan iblis akhirnya terpengaruh. Nah, mendatangi nang adik, itu menjadi adik, anak 42 mengerjakan dosa. Nah, itu niat nang ada bagus sudah. Niat nang ada bahan, niat nang ada bagus. Sesungguhnya telah kencing di atas kainnya dan badannya, padahal ia terjambak atas bumi lagi di dalam kegelapan. Nah, adik tadi, nah, Pak kami ada babasuh, najis, pakaian awak, dosa telah dikerjakan. Maka berkata ia pada dirinya, telah aku binasakan umurku di dalam maksiat dan saudaraku di dalam taat. Adikku hadir, hatinya membanding aku banyak ada mengerjakan dosa dan umurku dia bisa mengerjakan dosanya. Dan adik membanding seorang adik dan saudaraku di dalam taat ibadah, maka aku masuk neraka dan ia masuk surga. Apa itu pasti masuk neraka sudah jangan adik dosanya pada negara dalam yang kebaikan. Nah, kakakku katanya dosa ibadah kerjanya siang malam. Kemudian ia berniat hendak taubat. Nah, adik tadi ada niat berniat hendak bertaubat dan hendak berbuat ibadah. Niatnya sudah baik. Adik tadi sadar mendapat petunjuk tidak dari Allah, lalu berniat hendak bertaubat dan beribadah. Dan saudara serta saudaranya, maka naik ia kepada saudaranya atas niat taat dan ibadah, dan turun saudaranya atas niat maksiat, maka tergelincir kakinya jatuh dan saudaranya atas saudaranya, maka mati keduanya, maka dihasyarkan, artinya dikumpulkan abid atas maksiat dan dihasyarkan yang asli yang maksiat yang artinya itu atas niat taat dan ibadah. Akhirnya mati berdua. Nang adik anak naik ke atas rumah ada angkat anak turun ke bawah sama anak awalnya adik menjaga dosa. Rupanya tarampak kayak bakal gugur pada dua, akhirnya mati pada dua. Nang adik mati, nang adik mati, nang kakak niatnya jahat
niat ngamadabe karena mengerjakan dosa. Nah adik sadar abada udah saya digawe samalam niatnya hendak bertobat. Nah jadi nak kata tadi matinya dalam keadaan niat yang baik. Nah adik mati dalam keadaan niat yang baik. Artinya abada nang adik nang kakak mati dalam dosa. Nang adik mati dalam kebaikan. Kenapa? Karena sudah ada niat di hati hendak bertobat dan beribadah. Nah, jadi niat ini penting Pak Aiwadin apa di pasar di tanah yang hari dihadirkan. Walaupun kita misalnya kita niatnya karena mengerjakan yang baik-baik, alhamdulillah bila banyak rezeki misalnya, nah aku antar pulang umrah. Lalu baru sampai aja umrah mati, orang itu dicatat mengadakan umrah yang sempurna. Karena niatnya umrah kita baik. Nah, ini baru dipasang niat, ya. Karena orang umrah itu hukumnya wajib seumur hidup sama lagi sama aja wajib. Bila orang tulang umrah jadi gawe. Kenapa? Karena tulang itu kan hiburan haji. Bila orang tulang haji dia melangkah plus dan itu otomatis kalau dikerjakan umrah dikerjakan. Kedua-duanya sama diwajibkan seumur hidup sekali. Sampai sekali diwajibkan itu bagi yang mampu, diwajibkan. Ini orangnya kada mampu nanti jadi dia ini sudah. Aku bila banyak berduit, banyak rezeki, aku anak jual tulang umrah. Sekalinya kada sampai ke tulang, kurangnya mati. Itu dicatat Allah, orangnya sama mengerjakan ibadah umrah yang sempurna. Nah, karena niatnya baik. Nah, jadi niat itu bagus banget. Niat yang bagus itu lebih banyak niat yang bagus. Bersihkan gigi nah diniatakan bersihkan dapat pahala. Hasil kita setiap kali bersihkan gigi itu nah dan yang bersihkan saya bersihkan surah taala bersihkan gigi mengurangi atau untuk nasi berbau simpen yang bersihkan niat bersihkan niat sadar bersihkan semua dapat pahala. Balas semua awal dari beres ini bersihkan gigi dapat pahala. Jadi kalian harus makan, minum banyak, ya kan? Nah, uring banyak supaya uring kita itu dapat pahala. Nah, bila niat nam baik, bila uring niat nam jahat menjadi dosa jadinya uringnya itu. Nah, itu gantung niat kita aja. Asal kalian harus, kalian dunia itu terserah tergantung niat kita. Hidayatun wallahu a'lam. Nah, sampai di sini dulu pengajian kita, pelajaran kita. Mudah-mudahan dengan berkat kita hadir di majelis ibadah ilmu, Allah Ta'ala selalu mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa mama kita, mengampuni dosa sahabat dan guru-guru kita dan keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bertakbir menghadiahi mati-mati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lam. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lam. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.